Jika kamu menganggap anak itu sebagai orang suci biasa, kamu salah besar. Pada saat ini, aura menakutkan turun, dan sekelompok orang suci yang kuat terbang di bawah mata semua orang, dan tiba-tiba datang ke kelompok istana matahari darah. Pemimpin mereka adalah seorang pria yang kuat seperti seorang pemuda tampan. Napasnya seperti lautan, memberi orang rasa penindasan yang kuat. Melihat orang ini, para santo dari istana matahari darah menunjukkan ekspresi serius, dan mereka juga mengedipkan matanya dan tertawa. Kakak Renwang sepertinya tahu asal-usul putra ini. Ucap putra suci darah tersenyum ringan. Orang yang datang bukan orang lain, tetapi putra suci istana kerajaan abadi, putra suci Renwang. Putra suci Raja Abadi berkata, Anda ketinggalan informasi. Kami memiliki mata-mata di Guanghan Mansion. Orang ini bernama Qin Chen. Dia adalah putra Tian Jiao yang baru direkrut dan dipromosikan. Anda mungkin tidak tahu bahwa orang ini secara langsung menekan Siang Wudi. Hingga dia berlutut di tempat dan menjadi bahan tertawaan. Mendengar itu, banyak orang suci di Sueyang Mansion terkejut ketika mereka mendengar berita ini, dan berkata, jika ada hal seperti itu, dari mana asal Qin Chen ini? Tanya salah seorang dari mereka. Putra suci Raja Abadi berkata, asal-usul putra ini tidak diketahui oleh mata-mataku. Saya hanya tahu bahwa orang ini baru direkrut. Orang ini bukan hanya seorang refiner, dia juga berpartisipasi dalam penilaian seni bela diri, dan langsung melangkah ke lantai 9 pagoda suci kuno di penilaian menara suci kuno Yunsu. Dia adalah sosok yang terkenal di surga. Dia juga dipanggil oleh Menteri Guanghan Futian. Sekarang dia bekerja di Guanghan Futian. Jelas putra suci Raja Abadi. Lantai 9 menara suci kuno. Ucap banyak orang terkejut. Jangan kaget. Meskipun Qin Chen menerobos ke lantai 9 menara suci kuno, saat ini dikabarkan bahwa tingkat kultivasinya tidak tinggi. Dia ingin menggunakan ujian surgawi ini untuk mendapatkan peluang dan membuat terobosan. Ucap Renwang Sengzi tersenyum dingin, dia berkata lagi, orang ini juga menjadi target kita kali ini. Selama itu dari Guanghan Mansion, kita semua akan membunuhnya. Lalu Qin Chen, Wei Siqing dan Zhou Wusheng adalah orang-orang yang harus kita bunuh duluan. Semua elit Guanghan Mansion akan hilang. Setelah 10.000 tahun, Guanghan Mansion pasti akan musnah karena Tian Jiao-nya tidak akan bisa membawa banyak bantuan bagi umat manusia. Pada saat itu, Istana Raja dan Istana Matahari Darah kita dapat berdiri tegak. Mendengar itu, orang-orang di Sueyang Mansion dan Renwang Mansion semua tertawa muram. Ayo pergi, orang-orang dari Guanghan Mansion seharusnya masih berada di dekat laut yang kacau ini. Kita tidak boleh pergi kemana-mana. Mari kita cari beberapa pembantu. Ucap kelompok orang ini naik ke langit, kemanapun mereka lewat, kerumunan itu mundur. Saat ini di atas lautan yang kacau, Qin Chen dan rombongannya terbang dengan cepat, dan ruang di sekitarnya penuh dengan aura yang kuat. Dan di laut yang kacau di bawah, aura menakutkan juga muncul. Munculnya Qin Chen dan yang lainnya telah mengejutkan keberadaan monster yang kuat di laut yang kacau, dan binatang buas kuno secara bertahap mengendus mereka. Saat ini Qin Chen dan yang lainnya melihat bahwa orang suci yang tak terhitung jumlahnya bertempur, dan ada pertempuran di banyak tempat di atas lautan kekacauan ini, dan beberapa orang suci menyelinap ke lautan kekacauan, bersaing untuk harta dan menjarah monster. Ada kehancuran di mana-mana, dan pada saat yang sama, dari dasar laut, aura urat suci naik ke langit, mengandung kekuatan surga. Itu adalah pembuluh darah suci dari tingkat dasar suci surgawi. Vena suci ini mengandung nafas kekacauan, yang tidak dapat langsung disempurnakan, tetapi setelah disempurnakan, itu dapat diserap, tapi butuh banyak waktu untuk bisa sampai ke dunia luar. Meskipun pembuluh darah suci tingkat rendah di dasar laut ini sangat menarik dan memberi Qin Chen dorongan untuk menjarah, tapi dia masih menghindari tempat ini. Bagaimanapun, urat suci kuno di sini semuanya terkontaminasi oleh lautan kekacauan dan perlu disempurnakan.
Vena suci kuno tingkat rendah dapat disempurnakan paling banyak sepertiganya, sedangkan 2/3-nya akan terbuang percuma. Dan Vena suci kuno kelas menengah surgawi Qin Chen dari Menara Wangu, berjumlah 7 atau 8, bagaimana dia bisa membuang waktu di sini? Saudara muda Qin Chen, jangan lihat itu, ayo ikuti aku. Saya mendapat informasi bahwa ada tempat khusus jauh di dalam tanah percobaan ini. Sangat mungkin bahwa ada harta yang kuat, dan bahkan mungkin di kelas atas suci kuno. Ucap Zhou Wusheng berkata dari samping. Di belakang Qin Chen, Su Yue, Dao Zhengzi, Su Zeng, dan Su Wujin juga terus mengikuti dengan cermat. Kecuali Xiang Wudi, dia menghilang dan tidak tahu kemana dia pergi. Qin Chen tidak mengerti tempat yang dimaksud Zhou Wusheng, dan matanya memadat ketika dia mendengar Zhou Wusheng mengatakan ini. Vena suci kuno dari sage surgawi kelas tinggi, inilah yang paling dia butuhkan sekarang. Jika dia mendapatkannya, tingkat kultivasinya kemungkinan besar akan dapat menembus. Qin Chen tidak takut dengan kecurangan orang-orang ini. Dengan kekuatannya, dia adalah satu-satunya yang bisa menghitung orang lain, dan tidak ada waktu ketika orang lain menghitungnya. Segera, kelompok mereka terbang dan bergegas. Selama proses terbang, Qin Chen memahami tempat ujian surga ini dengan hati-hati, dan menemukan bahwa tempat percobaan ini sangat istimewa. Zhou Wusheng telah mempelajari tempat ini dengan cukup baik, dan tampaknya sangat akrab dengannya. Pada saat ini, suara hantu menangis dan melolong tiba-tiba muncul di seluruh lautan, dan awan hitam yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh lautan. Tidak baik, ini adalah badai yang kacau, badai pemusnahan khusus di lautan kekacauan, jadi tolong berhati-hatilah. Ekspresi Zhou Wusheng berubah, dan dia mengingatkan. Seolah-olah api penyucian hitam akan datang, Qin Chen dapat melihat bahwa laut terhubung ke langit, langit tidak terbatas, dan badai mengamuk di mana-mana. Qin Chen dan yang lainnya segera diselimuti oleh badai kekacauan yang tak ada habisnya. Pada saat yang sama, Qin Chen melihat ada banyak ikan terbang hitam dalam badai. Ikan terbang ini memiliki duri tajam di sekujur tubuhnya, dan mereka benar-benar gelap dengan cahaya biru samar. Melihat Qin Chen dan yang lainnya, satu persatu ikan ini berteriak seperti tangisan hantu, dan tiba-tiba duri tajam mereka langsung ditembakkan. Qin Chen berada di bawah duri tajam yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak berubah ekspresi sama sekali. Aura kuno liar berputar, tubuh suci kuno liar muncul, dan kemudian langsung meninju duri tajam dari ikan terbang itu. Ada ribuan monster ikan terbang hitam yang benar-benar terkoyak di tempat, berubah menjadi aura monster yang dikumpulkan dan diserap oleh Qin Chen. Namun, aura monster ini sangat kacau, dan untuk Qin Chen, itu hanya bisa dianggap sebagai bantuan kecil. Qin Chen tidak ingin memperbaiki dirinya dengan menelan monster-monster ini. Dia menyempurnakan kekuatan ini, hanya untuk merasakan aura lautan yang kacau ini. Para putra suci lainnya seperti Zhou Wusheng juga tidak takut, dan mereka menembak lagi dan lagi, masing-masing menunjukkan metode unggulan mereka sendiri. Ribuan monster laut dipenggal dan berubah menjadi kabut darah hitam, dan itu terus berjatuhan. Setelah bertarung selama sekitar setengah jam, monster ikan terbang ini akhirnya pergi. Mari kita lanjutkan. Karena kita telah memasuki badai kekacauan, kita hanya bisa bergerak maju, berharap untuk keluar sesegera mungkin, dan masih ada beberapa harta di laut yang kacau ini. Jika kita bisa membunuh beberapa monster raksasa khusus, itu juga memiliki beberapa kegunaan bagi kita. Ucap Zhou Wusheng berkata dengan keras. Kemudian mereka bangkit dan dengan cepat memasuki bagian laut yang lebih dalam. Badai kekacauan yang tak terbatas menyelimuti semua orang dan terus menyapu, dan monster laut yang muncul di lautan kekacauan menjadi semakin kuat. Qin Chen melihat dengan matanya sendiri, ada seekor paus hitam legam dengan tubuh ribuan meter panjangnya, naik dari laut yang kacau, menelan sejumlah besar monster, dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Ini adalah paus iblis yang menelan langit. Semuanya, hati-hati.
Jika Anda mengejutkannya, itu akan membangkitkan pertempuran yang sengit. Ucap Zhou Wusheng berkata dengan hati-hati. Qin Chen juga merasakan energi iblis yang menakutkan di tubuh paus ini. Itu jelas merupakan monster laut yang selevel dengan tingkat penguasa dari Sage Surgawi yang terlambat. Butuh waktu lama bagi mereka. Setelah setengah hari, Qin Chen dan yang lainnya masih tidak bisa melihat daratan, dan laut di bawahnya mengandung kekuatan yang lebih mengerikan. Sepertinya kita akan masuk jauh ke dalam lautan kekacauan, tapi tidak apa-apa. Lautan kekacauan memiliki jangkauan terbatas. Saya bisa merasakan bahwa melalui wilayah laut ini, seharusnya ada benua di depan. Ucap Su Yue berkilat. Pada saat ini, dalam badai yang kacau ini, bayangan guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul. Raungan yang menusuk telinga terdengar, bergemuruh, dan muncullah monster-monster burung yang benar-benar hitam. Tetapi dengan cahaya guntur di tubuhnya. Burung-burung ini memiliki sepasang sayap guntur tumbuh di punggungnya, yang memancarkan aura tirani. Ini adalah monster dengan basis budidaya raksasa jangka menengah Tiansheng. Perhatikan semuanya, ini adalah Thunderbird, salah satu monster kuat di laut kekacauan. Mereka memiliki kekuatan guntur dan memiliki atmosfer laut kekacauan yang kuat di tubuh mereka. Ucap Zhou Wusheng segera mengingatkannya ketika dia melihat pasukan Thunderbird muncul di tengah badai. Haha, Thunderbird ini cukup bagus, ini sangat bermanfaat untuk rantaiku, biarkan aku mencobanya. Ucap Dao Zengzi bergerak, dan dia melompat keluar dengan penuh semangat, dan teknik sungai kekacauan yang panjang ditembakkan. Tiba-tiba, sungai panjang kekacauan yang mengerikan berubah menjadi lautan luas, menyapu udara dan langsung meledak ke pasukan Thunderbird. Tiba-tiba banyak burung guntur berteriak, mengungkapkan cahaya yang ganas, dan semburan cahaya guntur yang padat pecah di seluruh tubuh mereka, yang sebenarnya memblokir pukulan Dao Zengzi. Meskipun hampir 10 burung guntur dibombardir, tetapi dibandingkan dengan seluruh pasukan Thunderbird, itu adalah ibarat setetes air dalam ember. Bagaimana itu mungkin? Seranganku hanya membunuh hampir 10 Chaos Thunderbird. Ucap Dao Zengzi terkejut. Sungai kekacauannya yang panjang sangat kuat, terutama di lautan kekacauan ini, bahkan itu menjadi lebih kuat. Tapi dia hanya bisa membunuh sedikit Thunderbird, tentu saja ini membuatnya terkejut. Dao Zengzi, kamu terlalu ceroboh. Akibatnya, kita pasti akan menjadi sasaran Thunderbird ini. Ucap Su Yue berkata dengan ekspresi jelek. Benar saja, serangan Dao Zengzi menyebabkan banyak Thunderbird telah mengincar mereka, semuanya pecah dengan niat membunuh yang kejam. Itu juga menyapu ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Monster di tanah percobaan ini sangat cerdas. Mereka tidak jauh berbeda dengan manusia. Mereka tahu bagaimana menggunakan metode formasi dan menggunakan kekuatan guntur. Semua orang bergabung untuk membunuh Thunderbird ini. Jaring raksasa Lei Guang. Ucap Zhou Wusheng berteriak. Sebelum dia bisa berbicara, Dao Zengzi sudah mengambil tindakan, dan sungai yang kacau terus melonjak, dan tiba-tiba menekan. Dao Zengzi mencibir, sebuah jembatan hitam muncul di depannya. Itu adalah jembatan Naihe. Serangan Chaos Thunderbird tidak bisa mendekati tubuhnya. Tetapi dia terus memenggal Thunderbird.